kesehatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan giat keperawatan, berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif. Keperawatan profesional diterapkan dengan mengaplikasikan ilmu dan teori keperawatan dalam praktek, pendidikan, dan riset keperawatan. Ilmu keperawatan dalam memenuhi tuntutan dan tekanan masyarakat harus dikembangkan berdasarkan pemahaman pada konsep dan teori keperawatan. Setelah itu, rumusan masalah. Karakter individu dan pengalaman yang mempengaruhi tindakan kesehatan setelahnya. Yang pertama, pelaku yang berkaitan dengan masa lalu. Kedua, faktor personal dikategorikan menjadi faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Untuk faktor biologis personal meliputi usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, status puber, status menopause, kemampuan aerobik, kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Sedangkan faktor psikologis personal meliputi penghargaan diri, motivasi diri, persepsi status kesehatan, kompetensi diri, dan definisi kesehatan. Lalu, faktor sosiokultural meliputi ras, etnis, akulturasi, pendidikan, dan status sosioekonomi. Untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu keuntungan yang dirasa atas suatu tindakan. Keempat, halangan yang dirasa untuk melakukan tindakan. 5, keyakinan diri yang dipersepsikan, aspek yang berkaitan dengan aktivitas. Dan yang ketujuh, pengaruh interpersonal. Pengaruh interpersonal yaitu kondisi yang menyangkut perilaku, kepercayaan, atau sikap terhadap orang lain. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari kami yaitu mengetahui latar belakang tokoh keperawatan knowledge gender. Yang kedua, mengetahui konsep keperawatan knowledge gender. Yang ketiga, mengetahui asumsi-asumsi utama teori keperawatan knowledge gender. Dan yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi teori knowledge gender dalam keperawatan. Biografi Nola Japander. Nola Japander berkomitmen pertama kali pada profesi keperawatan ketika berusia 7 tahun. Saat itu, ia mengobservasi pemberian asuhan keperawatan pada bibinya yang masuk rumah sakit. Rasa keinginan untuk memberikan perawatan kepada orang lain dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan yang ia yakini sebagai profesi yang menolong orang lain. Lahir pada tanggal 16 Agustus 1941 di Lansing, Michigan, Pander merupakan anak sematawayang dari orang tua yang mendukung pendidikan kepada perempuan. Beliau memimpin sekolah keperawatan di rumah sakit suburban barat di Oak Park, Illinois, dan mempunyai riwayat pendidikan tahun 1962, menerima gelar diploma dari sekolah keperawatan di West Suburban Hospital di Oak Park, dan kemudian bekerja di unit medikal bedah dan berlanjut ke unit pediatrik di Rumah Sakit Michigan. Menerima gelar sarjana keperawatan tahun 1964 di Michigan State University dan 1965 menamatkan gelar masternya, dan tahun 1969 menyelesaikan program doktoralnya bidang psikologi dan pendidikan di Rush University. Pengalaman dan pendidikan menanamkan keinginannya untuk peduli dengan orang lain dan mempengaruhi kepercayaannya bahwa tujuan dari seorang perawat adalah membantu orang lain. Pengalaman Nola Japander di bidang psikologis dan pendidikannya membawanya untuk menggunakan perspektif keperawatan yang holistik, psikologikal, dan teori pembelajaran sebagai fondasi Health Promotion Model atau HPM. Pada tahun 1975, Pander menerbitkan A Conceptual Model for Preventive Health Behavior, merupakan basic untuk mempelajari bagaimana individu untuk memutuskan pelayanan kesehatan untuk mereka sendiri. 1998, Pander ditugaskan di US Preventive Service Task Force selama 4 tahun untuk mengevaluasi bukti ilmiah dan membuat rekomendasi spesifik yang bersifat pencegahan. Saat menjabat wakil dekan Sekolah Keperawatan University of Michigan, Pander mempromosikan penelitian interdisipliner, penelitian berbasis sains, dan menawarkan penelitian dengan peramuan kebijakan kesehatan. Pander telah banyak menerbitkan artikel mengenai latihan fisik, perubahan perilaku, dan latihan terhadap relaksasi sebagai aspek promosi kesehatan.
Konsep teori knowledge dependent. Konsep kelayanan perawatan dari model kuratif ke arah promotif dan preventif mendorong lahirnya tentang health promotion model oleh vendor. Melalui dua teori, yaitu mengenai teori nilai harapan dan teori kognitif sosial. Teori nilai harapan expectancy value adalah pemahaman bahwa perilaku sehat bersifat rasional dan ekonomis. Ada dua hal pokok, yaitu hasil tindakan bersifat rasional dan ekonomis dan pengambilan tindakan untuk menyempurnakan hasil yang diinginkan. Teori kognitif sosial. Teori ini menekankan pengarahan diri, pengaturan diri, dan persepsi terhadap kemajuan diri. Teori ini mengemukakan bahwa manusia memiliki kemampuan dasar antara lain pengalaman sebagai petunjuk di masa akan datang, berpikiran ke depan, belajar dari pengalaman orang lain, dan pengaturan diri dan refleksi. Analisa. Teori keperawatan knowledge dependent tentang health promotion model yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan merupakan hasil tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan hasil kesehatan yang optimal. Model ini menggabungkan dua teori, yaitu teori nilai harapan dan teori kognitif sosial yang konsisten dalam melihat pentingnya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yakni bersifat logis dan ekonomis. HPN membantu perawat dalam memahami perilaku kesehatan individu yang menjadi dasar konseling dalam meningkatkan gaya hidup sehat. Upaya promosi kesehatan juga diarahkan tidak hanya masalah pencegahan penyakit atau kelemahan fisik, tetapi kesejahteraan mental dan sosial yang menyeluruh guna mendapatkan generasi berkarakter baik. Perlu dilakukan pembinaan kesadaran sosial, terutama kepada orang lain, pemahaman pikiran, serta pemahaman terhadap situasi yang rumit dalam kehidupan dan tujuan utama meningkatkan kesadaran, kemauan, dan keterampilan dalam berperilaku sehat. Teori yang dikemukakan merupakan contoh berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil penelitian yang dikembangkan atas riset kualitatif dan kuantitatif. Riset yang berhubungan dengan HPN memberikan kontribusi pengembangan body of knowledge secara umum dari ilmu keperawatan. Namun teori ini mempunyai kelemahan seperti pada pasien cacat sejak lahir, seperti malfungsi sel yang berperan untuk daya tahan tubuh. Sulit diterapkan pada ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan rendah karena cenderung memenuhi kebutuhan dasarnya dibanding dengan motivasi meningkatkan status kesehatan. Menumbuhkan role model yang sempurna untuk mempengaruhi masyarakat. Tenaga kesehatan yang kurang mengaplikasikan teori ini dalam mempengaruhi klien atau masyarakat, dan masyarakat lebih mempercayai budaya sehingga mensosialisasikan dan mengaplikasikan teori ini kurang. Asumsi manusia mencoba menciptakan kondisi agar tetap hidup, di mana mereka dapat mengapresiasikan keunikannya. 2. Manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadaran dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuannya. 3. Manusia menilai perkembangan sebagai suatu nilai positif dan mencoba mencapai keseimbangan antara perubahan dan stabilitas. 4. Setiap individu secara aktif berusaha mengatur perilakunya. 5. Individu merupakan makhluk biopsikososial yang kompleks, diintegrasi dengan lingkungannya secara terus-menerus, dan dilemakan lingkungan yang diubah secara terus-menerus. 6. Profesional kesehatan merupakan bagian dari lingkungan interpersonal yang berpengaruh terhadap manusia sepanjang hidupnya. 7. Pembentukan kembali konsep diri manusia dengan lingkungan adalah penting untuk perubahan perilaku. Aplikasi mengembangkan health promotion model untuk mendemonstrasikan hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik dan interpersonalnya dalam berbagai dimensi. Model ini menggabungkan dua teori, yaitu nilai pengharapan dan teori pembelajaran sosial dalam perspektif keperawatan manusia. Dilihat dari fungsi holistik, konsep dalam teori dengan menekankan bahwa sakit membutuhkan biaya yang mahal dan perilaku promosi kesehatan adalah ekonomis. Ada beberapa bagian teorinya yang memiliki kesamaan pola pandang dengan teori lainnya, seperti memandang bahwa fokus dari perawat adalah individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Teori health promotion model dikembangkan berdasarkan atas riset kualitatif dan kuantitatif, baik di Amerika atau di negara lain.
Selama perkembangan teori, banyak studi yang berhubungan dengan pengaplikasian teori yang dapat dijadikan sebagai dasar riset. Riset yang berhubungan dengan Head Formation Model memberikan kontribusi yang umum bagi perkembangan body of knowledge dalam ilmu keperawatan. Pergeseran paradigma dari kuratif, rehabilitatif ke arah promotif dan preventif. Penner meyakini bahwa dengan mutu kepedulian terhadap promosi kesehatan akan memperbaiki sistem kesehatan secara integral. Peluang untuk melakukan praktik keperawatan dan fokus promosi kesehatan akan sangat terbuka. Bagi Penner adalah sesuatu yang sangat menggairahkan untuk membawa praktik keperawatan untuk mengubah perilaku kuratif dan rehabilitatif ke arah perilaku promotif dan rehabilitatif. Health Formation Model menjadi sumber informasi yang penting dan bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mengetahui bahwa promosi kesehatan seseorang sangat didukung oleh nilai yang diharapkan, serta teori kognitif sosial yang menekankan bahwa self-regulation, dan persepsi terhadap self-efficiency. Pengambilan keputusan, tindakan, dan efisiensi diri akan menentukan status kesehatan seseorang. Karena Penner telah belajar dari pengalaman pribadi dan hasil penelitiannya untuk memunculkan teori ini. Teori ini sangat lengkap untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindakan promotif dan preventif. Simpulan, teori knowledge Penner menekankan pentingnya promosi kesehatan untuk mencegah penyakit, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami pencegahan sebelum pengobatan. Teori ini meningkatkan pengetahuan kesehatan, namun membutuhkan role model yang konsisten mengaplikasikan perilaku sehat untuk mempengaruhi masyarakat secara efektif.